Kemuliaan bagi Allah, saudara pemirsa Makassar TV, khususnya umat Kristiani yang saya kasihi. Kalau pada hari ini bersama dengan saya dalam acara Suara Kasih, Voice of Love, yang setiap hari Minggu senantiasa menemani Anda. Saudara yang saya kasihi, biarlah di dalam kehidupan ini, apalagi seperti sekarang ini, di mana kita sebentar lagi akan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Mungkin Bapak Ibu mulai sibuk di rumah, di gereja dengan perayaan-perayaan Natal. Tetapi biarlah hati kita tetap mengasihi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Saudara, kalau saya mendapatkan kabar lewat SMS maupun telepon langsung, di mana banyak orang yang dijawab doanya oleh Tuhan, karena mereka dengan sungguh-sungguh berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan saja, sehingga mereka menjawab di SMS kami bahwa doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan. Suatu kebesaran nama Tuhan, bukan karena kekuatan kami sebagai manusia, tetapi karena Tuhanlah atau Allah yang mengasihi umatnya. Nah, hari ini biarlah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Lukas Handoyo. Mari kita ikuti bersama-sama. Shalom para pemirsa Makassar TV yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Hari ini kita bersuka cita, kita boleh kembali bersua di dalam acara Suara Kasih malam hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, di bulan terakhir di tahun 2006 kami bersuka cita, kami boleh kembali mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biar firman yang akan kami dengar bersama-sama akan menuntun langkah kehidupan kami, akan menerangi jalan kami, di mana Tuhan kami sungguh-sungguh membutuhkan tuntunanmu di dalam hidup ini. Berfirmanlah Roh Kudus, biar kami siap untuk melakukan firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami naikkan pujian syukur. Amin. Para pemirsa yang saya kasihi dalam Kristus, judul firman Tuhan hari ini adalah Teladan Yusuf. Sekali lagi, Teladan Yusuf. Di bulan Desember, pada lazimnya kita sering mendengarkan khotbah firman Tuhan mengenai kelahiran Yesus Kristus. Di bulan Desember hingga tanggal 25 adalah merupakan persiapan umat Kristiani dalam menghadapi Natal. Nah, apakah yang Anda sudah siapkan untuk hari Natal ini? Ada banyak hal yang dilakukan oleh umat Allah, oleh umat Kristiani di dalam mempersiapkan hari Natal. Mereka ada yang mempersiapkan pohon Natal dan aksesorisnya untuk menghias ruangan agar dekorasinya indah dan menarik. Ada juga yang mempersiapkan dengan membeli baju-baju baru. Mereka memadati tempat-tempat perbelanjaan di mal-mal, di plaza-plaza. Ada juga mereka yang membeli kartu-kartu Natal. Mereka mencari kartu-kartu yang indah dan mengirimkannya kepada handai taulan dan sahabat-sahabat mereka. Ada juga yang mempersiapkan liburan yang panjang ini dengan ingin berlibur, berwisata keluar kota. Mungkin mereka ingin keluar negeri, mengunjungi kota-kota yang merayakan Natal. Ada pula yang merencanakan pesta yang besar di hari Natal dan Tahun Baru yang akan datang dengan mengundang sahabat dan kerabatnya. Dan ada banyak hal lain yang mereka rencanakan di dalam momen Natal ini. Karena terlalu banyaknya hal-hal yang dipersiapkan, membuat makna Natal itu sendiri menjadi kabur. Kita tidak lagi menghayati apa arti Natal yang sesungguhnya. Mengapa dimensi Natal begitu sangat berarti bagi kita? Pertanyaan, apakah Anda sudah siap untuk menghadapi Natal? Tidak hanya berarti siap dalam melakukan aktivitas, akan tetapi siap secara spiritual. Di sini tercakup bagaimana sikap kita meresponi kelahiran Kristus di dalam hati kita. Apa yang sudah kita buat bagi Dia, Raja di atas segala raja? Apa kita sudah menjadi terang dan pembawa damai bagi kehidupan manusia yang ada di sekitar kita? Nah,
Marilah kita memikirkan apakah arti Natal yang sesungguhnya. Natal berbicara tentang Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia dan ingin diam bersama saudara dan saya. Allah ingin diam bersama manusia, berjalan bersama manusia, dan berbicara kepada manusia. Itulah arti Natal yang sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana sikap yang harus kita miliki supaya Natal benar-benar terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, terjadi di dalam setiap perilaku kita. Kita akan memberi perhatian dan membaca kisah Natal yang terdapat di dalam kitab Matius, pasal yang pertama, ayat ke-18 hingga 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara, dari kisah ini saya tertarik untuk belajar tentang kehidupan Yusuf. Yusuf tidak menjadi figur utama di dalam hal ini. Tidak juga diceritakan terlalu panjang kisahnya. Kita tidak mendapatkan biografi kehidupannya secara lengkap. Akan tetapi dari kehidupannya kita dapat mengambil teladan tentang sikapnya. Sikap yang menyebabkan Natal dapat menjadi suatu hal yang nyata di dalam kehidupan ini. Nah, ada tiga teladan yang akan kita pelajari hari ini tentang Yusuf. Yang pertama, teladan yang pertama dari Yusuf, Yusuf siap menerima kehendak Allah apapun yang terjadi, apapun resikonya. Hal yang paling penting, hal yang paling utama dari teladan Yusuf adalah siap menerima kehendak Allah apapun yang terjadi, apapun resikonya. Yusuf sungguh-sungguh terbuka dan tunduk pada pimpinan Allah. Saudara coba bayangkan, kalau saudara mengambil kedudukan sebagai Yusuf, Yusuf sudah merencanakan kehidupannya sebaik-baiknya karena mereka saling mencintai dan mempercayai satu sama lain. Yusuf ingin melangsungkan pernikahannya dengan Maria dan mempersiapkan semua kelengkapan dan acara seremonialnya yang sudah tidak lama lagi. Yusuf tahu ia akan menikahi Maria dan akan berumah tangga di Nazaret. Ia akan menikah dan meneruskan usahanya sebagai tukang kayu, sebagai mata pencahariannya, dan mereka akan hidup berbahagia bersama-sama setelah pernikahan itu tentunya. Akan tetapi Maria tiba-tiba datang kepada Yusuf dan berkata, "Yusuf, aku telah hamil."
Saudara bayangkan, Yusuf seperti disambar petir mendengar berita yang dia tidak sangka ini. Berita ini sungguh menyakitkan hatinya. Ia berpikir bahwa Maria telah menyeleweng. Maria sungguh mencintainya. Tapi kenyataannya dia mendengarkan berita yang sangat antagonis, berita yang sangat mengagetkan dia. Saudara sekalian, rupanya berita ini menjadi sesuatu hal yang lain di kemudian daripada cerita ini. Ia tidak mempercayai Maria lagi. Yusuf tidak percaya kepada Maria lagi. Karena Yusuf tahu bayi yang dikandungnya bukan benih dari dirinya. Yusuf merasa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Maria. Ia sudah tidak mempercayai Maria lagi. Hubungan yang selama ini terjalin di antara mereka sudah retak. Dan satu-satunya cara yang ingin dilakukannya adalah meninggalkan Maria. Sesuai hukum yang berlaku pada saat itu, maka Maria harus dirajam batu sampai mati. Akan tetapi Yusuf begitu mengasihinya dan ia tidak menghendaki hal itu terjadi. Karena itu ia ingin menceraikannya dengan diam-diam. Dia tidak ingin Maria malu karena hal tersebut. Ketika Yusuf berpikir demikian dalam benaknya, maka dikatakan oleh firman Tuhan, datanglah malaikat Tuhan dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Yusuf adalah orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang saleh. Akan tetapi kadang-kadang dalam menghadapi kondisi yang sulit, sangat sukar mempraktekkannya. Bukankah hal ini juga sering kita alami, saudara? Kalau Allah selalu menjawab dan mengerjakan apa yang saya harapkan, indah untuk kita beriman. Akan tetapi jika Allah tidak menjawab kebutuhanmu, apakah kita masih percaya? Apakah kita masih mempunyai iman kepada Tuhan? Hal ini memang sulit, akan tetapi itulah yang harus kita lakukan. Tuhan pasti buka jalan. Yusuf percaya kepada Allah, walaupun ia mempunyai daftar pertanyaan yang bermil-mil panjangnya. Ia percaya karena Allah. Ia percaya dan yakin bahwa Allah mempunyai rencana yang indah bagi masa depannya. Yusuf siap menerima kehendak Allah dalam hidupnya, apapun resikonya. Dalam kehidupan ini sering kita mengalami keadaan yang sama seperti yang dialami oleh Yusuf. Natal datang membawa damai, tetapi di hadapan kita ada konflik. Natal datang membawa sukacita, tetapi di hadapan kita ada kepedihan. Natal datang membawa kasih, akan tetapi kenyataan di hadapan kita terjadi kebencian. Mungkin kita berteriak, Allah, mengapa semuanya ini terjadi? Tetapi seperti Yusuf, kita akan mendengar suara Allah yang berkata, jangan takut, percayalah kepadaku. Saudara, jalan Allah bukanlah jalan manusia. Pemikirannya jauh melebihi apa yang kita pikirkan, dan kita tidak akan bisa mengerti apa yang Allah perbuat bagi kita. Rasul Paulus menuliskan, kita tahu bahwa dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Yang kedua, teladan yang kedua yang boleh kita ambil adalah kita perlu belajar untuk mempedulikan orang lain. Kita tahu bahwa Yusuf mempunyai mempelai yang elok parasnya. Kita selalu menjumpai gambar Maria beserta dengan Yusuf menjaga bayi Yesus di palungan. Dan kita melihat ada Majus dan gembala-gembala yang ada di sekitar Yesus. Orang-orang Majus membawa mazmur dan kemenyan. Yusuf berdiri mendampingi Maria dan bayi Yesus. Nah, bukankah hal yang menjadi sorotan utama Yusuf di tempat ini? Akan tetapi kehadiran Yusuf sangat mengambil peranan penting. Peranannya adalah menjaga, mempedulikan Maria dan bayi Yesus. Peranan Yusuf sangat penting karena ia begitu peduli akan kejadian yang luar biasa ini. Bagi kita,
orang percaya umat Allah. Ucapan syukur di hari Natal, di hari kelahiran Yesus Kristus di dunia ini diperingati setahun sekali. Akan tetapi, biarlah setiap hari kita menikmati kehadirannya. Setiap hari kita peduli kepada sesama kita manusia. Mungkin kita kerap kali gagal dalam mempedulikan kebutuhan sesama. Akan tetapi, cobalah lagi. Sehingga mungkin hanya kita yang melakukannya. Tetapi, juga kerabat di sekitar kita boleh mencontohi. Kelompok di sekitar kita, mereka juga boleh peduli akan sesamanya. Bahkan, gereja kita pun sungguh-sungguh peduli.